Sepak bola bukan sekedar olahraga. Terkadang aksi-aksi tim kesayangan membuat para penggemar larut dalam emosi, suka, duka, hingga amarah. Seringkali kekalahan atau momen-momen tertentu membuat amarah tumpah saat berada di stadion. Hasilnya, kerusuhan. Sejarah mencatat banyak momen kelam, tragedi yang menewaskan puluhan hingga ratusan nyawa. Beberapa tragedi itu lahir karena bentrokan dan konflik antar supporter. Sebagai pengingat, mari mengenang kembali tragedi-tragedi kericuhan antar supporter sepak bola. Starting Level List telah merangkum 7 kerusuhan antar supporter paling mengerikan dan paling gila sepak bola dalam video berikut. Upton Park Riot 2009. Hooliganisme berkembang pesat di sepak bola Inggris pada medio 70 hingga 80-an. Namun praktek hooliganisme ini ternyata masih ada di era 2000-an. Salah satu kelompok hooligan yang terkenal paling brutal adalah Millwall Bushwhacker, kelompok pendukung dari Millwall. Tahun 2009, sebuah kericuhan pecah dalam laga lanjutan putaran kedua Piala Liga Inggris. Millwall bersua klub satu kawasan West Ham. Tensi antara kedua tim ini memang sudah panas. Ditambah ada satu kejadian yang membuat fans Millwall marah pada laga yang digelar di Boleyn Ground 25 Agustus 2009. Kepolisian West Ham mungkin menyadari akan kemungkinan aksi brutal para fans Millwall. Maka dari itu, mereka mengurangi jatah tiket Millwall dari 3.000 tiket menjadi 1.500 tiket. Ternyata kebijakan ini justru membuat hooligan Millwall marah. Mereka pun menghadang polisi dan membuat kerusuhan di luar stadion. Di dalam stadion, suasana ternyata tak kalah ricuh. Tercatat 3 kali para pendukung West Ham menginvasi lapangan dan membuat kerusuhan. Polisi juga mengonfirmasi seorang pria 44 tahun penggemar Millwall menjadi korban penusukan. Diduga karena ia salah masuk tribun yang ternyata berisi para fans West Ham. Luton Riot 1985. Jauh sebelum terjadinya kericuhan di sekitaran Boleyn Ground, para pendukung Millwall sudah pernah bikin heboh. Momennya terjadi pada tahun 1985, melibatkan rival hooligan lainnya MIGS dari Luton. Tragedi yang kemudian dikenal sebagai Luton Riot itu dicap sebagai salah satu tragedi hooliganisme terparah di Inggris. Kisahnya bermula dalam laga lanjutan putaran ke-6 Piala FA antara Luton menghadapi Millwall. Pihak Millwall jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti supaya Luton memberi akomodasi tiket yang cukup untuk para fans mereka. Luton tidak mengindahkan nasihat itu, hingga akhirnya kericuhan pecah di Kenilworth Road. Para hooligan Millwall merusak fasilitas umum di sekitar Kenilworth Road, kemudian menghancurkan pintu putar dan pagar untuk bisa menerobos masuk. 45 menit sebelum kick-off, fans Millwall berusaha masuk ke lapangan untuk menghampiri fans Luton di tribun seberang. Mereka melempari fans Luton dengan batu, botol, hingga paku. Kerusuhan sempat mereda sehingga laga bisa berjalan. Tapi setelah laga, invasi ke lapangan masih dilakukan para fans Millwall. Tak berhenti sampai di situ, para fans Millwall ini juga terlibat bentrok dengan polisi di luar stadion. Pasca kericuhan, 31 orang diamankan, dan setelah penyelidikan ternyata mayoritas dari mereka adalah fans klub lain. Kerusuhan final UEFA Cup 2000. Pertandingan final selalu menyimpan tensi panas, terutama buat pendukung kedua kesebelasan yang berlaga. Sama halnya dengan laga final UEFA Cup 2000 antara Arsenal menghadapi Galatasaray. Tensi memanas bahkan sebelum laga. Insiden penusukan yang melibatkan fans Galatasaray mewarnai cerita sebelum laga di Parken Stadium, Denmark. Kematian penggemar Leeds akibat bentrokan dengan fans Galatasaray membuat hooligan di Inggris marah. Kelompok supporter Arsenal The Herd dan The Gunners mengajak serta beberapa kelompok supporter klub Britania lain untuk membalas dendam. Maka terjadilah sebuah keributan kecil di sebuah bar yang ada di kawasan Copenhagen, Denmark. Bentrokan terjadi di banyak titik di Copenhagen antara masyarakat Turki dan Inggris. Tapi konsentrasi massa paling tinggi ada di City Hall Square, di mana para pendukung Arsenal dan Galatasaray saling ejek sebelum akhirnya saling serang.
Kedua kelompok penggemar ini melempar botol hingga kursi dan membuat polisi dikerahkan ke area tersebut. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi kepolisian Denmark untuk menghentikan kericuhan dengan mengerahkan anjing pelacak dan gas air mata. Di sekitaran Parken Stadium, polisi memasang pagar besi sehingga kericuhan tidak meluas ke area stadion. Laga final itu sendiri dimenangkan Galatasaray dengan skor 4-1 lewat adu penalti. Tragedi Kayseri Atatürk Stadium 1967 masih melibatkan kelompok supporter Turki. Kerusuhan berikutnya datang dari dalam negeri mereka sendiri. Sekitar 43 orang meninggal dunia dengan 300 orang lainnya luka-luka dalam sebuah tragedi yang dikenal sebagai tragedi Kayseri Atatürk Stadium. Tragedi ini terjadi pada 17 September 1967 dalam laga antara Kayserispor melawan Sivasspor. Ketegangan meningkat di Kayseri Atatürk Stadium seiring laga yang berjalan intens antara dua klub Turki itu. Dari semula saling lempar ejekan, kelompok supporter kedua kesebelasan saling lempar batu. Kericuhan antar supporter ini memicu kepanikan para penonton lain yang berusaha keluar stadion sesegera mungkin. Ribuan fans yang hendak keluar stadion menciptakan blokade di pintu keluar, sehingga rombongan fans yang ada di belakangnya ikut terjebak dalam aksi saling lempar tadi. Saling dorong antara supporter akhirnya tak bisa terhindarkan. Banyak supporter yang terhimpit, tertindih, dan tergencat penonton lain, hingga puluhan orang dilaporkan meninggal dunia. The Football War 1969. Keributan antar supporter yang satu ini mungkin jadi keributan yang paling mengerikan. Konflik antar penggemar bisa meningkat menjadi konflik antar dua negara sampai mengakibatkan perang. Konfliknya sendiri sebetulnya sudah dilandasi ketegangan politik dua negara yang makin bertambah panas dengan adanya konflik sepak bola. Pada 1969, Honduras dan El Salvador berada dalam satu grup di kualifikasi Piala Dunia 1970. Pertemuan pertama antara keduanya di Honduras diwarnai insiden penyerangan para pemain El Salvador di hotel tempat mereka menginap. El Salvador menyimpan dendam dan membalasnya di pertemuan kedua. Ketika Honduras bertamu ke El Salvador, fans El Salvador menyerang para pemain di hotel. Aksi tak berhenti sampai di situ. Saat pertandingan, El Salvador juga mengganti bendera Honduras dengan secari kain. Honduras kalah 3-0 di pertemuan kedua ini. Kekalahan ini justru memancing amarah masyarakat Honduras. Sebagai bentuk kemarahan mereka, masyarakat Honduras ramai-ramai mengusir dan menyerang imigran El Salvador yang ada di Honduras. Jelang laga playoff atau pertemuan ketiga antara El Salvador dan Honduras, pemerintah El Salvador memutus hubungan diplomatik dengan Honduras. Ketegangan makin meningkat di mana kedua negara saling serang di area perbatasan. Konflik ini sebelumnya memang sudah memanas akibat sengketa lahan antara masyarakat asli Honduras dengan imigran El Salvador yang menetap di sana. Perang terjadi selama 4 hari sebelum akhirnya benar-benar berakhir pada 2 Agustus 1969. Dinamo Red Star Riot 1990. Konflik politik juga mendasari kericuhan yang terjadi antara kelompok supporter Dinamo Zagreb Red Blue Boys dengan kelompok supporter Red Star Belgrade Celje pada tahun 1990. Kericuhan ini di kemudian hari dikenal dengan nama Dinamo Red Star Riot. Banyak orang percaya kericuhan ini jadi salah satu bagian meletusnya perang kemerdekaan Kroasia 1991. Zagreb dan Belgrade memang sudah sering terlibat ketegangan. Dan ketegangan itu makin diperparah dengan hubungan panas antara Red Blue Boys dengan Celje. 13 Mei 1990 di Stadion Maksimir, bentrokan pecah saat Dinamo Zagreb dan Red Star bertemu. Didasari oleh rivalitas politik, kedua kelompok penggemar bentrok dari luar hingga dalam stadion. Red Blue Boys melakukan provokasi dengan melempari Celje, supporter Red Star dengan batu. Celje marah dan kemudian mencabut papan iklan hingga kursi stadion untuk kemudian dilemparkan kepada rivalnya itu. Red Blue Boys semakin anarkis dan berusaha menerjang stadion untuk dikonfrontasi langsung dengan Celje. Bentrok tak terhindarkan.
Situasi di atas lapangan makin chaos dan baru bisa dinetralkan lebih dari 1 jam kemudian setelah polisi mengerahkan van lapis baja ke TKP. Pada bentrokan ini, polisi dinilai terlalu memihak Delie, hingga kericuhan akhirnya meningkat dengan skala yang lebih besar dan menjadi salah satu faktor penentu meletusnya perang kemerdekaan Kroasia. Tragedi Heysel 1985. Di urutan teratas konflik antar supporter paling mengerikan ada tragedi Heysel yang terjadi pada tahun 1985. Banyak dari kita mungkin sudah tidak asing dengan tragedi paling kelam sepanjang sejarah sepak bola ini. Tragedi terjadi pada 29 Mei 1985 ketika klub asal Inggris Liverpool bersua klub Italia Juventus dalam laga final European Cup atau sekarang Liga Champions. 1 jam sebelum kick-off, tensi panas antara kedua kesebelasan sudah meningkat. Para penggemar Liverpool, hooligan mereka saling ejek dengan para ultras Juventus. Fans Liverpool yang tidak terima berusaha merangsek ke tribun netral yang ada di sebelah mereka. Di sana juga ada beberapa supporter Juventus yang akhirnya jadi sasaran. Bentrok antara dua supporter ini tak terhindarkan. Tapi para fans Juve yang ada di area netral kalah jumlah. Mereka berusaha kabur, tapi jalan keluar yang terblokade akhirnya membuat mereka terjebak dan terhimpit di dalam. Beberapa fans mencoba memanjat dinding stadion, tapi beberapa dari mereka tidak selamat. Para ultras Juve yang ada di tribun seberang berusaha membantu dan menyerang balik fans Liverpool. Tapi setelah ditahan polisi, mereka tak berhasil maju lebih jauh. Tragedi ini masih menyisakan kenangan pilu sampai hari ini. Klub-klub Inggris sempat di-ban dari kompetisi UEFA akibat tragedi yang menewaskan 39 orang dan membuat 600 orang lainnya luka-luka ini. Sepak bola pada akhirnya memang bukan sekadar olahraga atau tontonan. Di dalamnya ada emosi serta semangat yang ditularkan baik pada pemain, pelatih, ataupun fans. Namun 7 tragedi kerusuhan tadi bisa menjadi pelajaran buat kita, bahwa sepak bola yang harusnya bisa dinikmati bisa menjadi tragedi apabila kita tak sanggup mengontrol emosi. Well, dari 7 kisah kerusuhan antar supporter tadi, mana tragedi yang menurut kalian paling memilukan? Tragedi mana yang paling berpengaruh mengubah wajah sepak bola sampai seperti sekarang? Komen pendapat kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting Level List karena channel ini akan kasih list-list paling menarik setiap harinya khusus untuk kalian. Jadi pastikan kalian udah nyalain notifnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.